Tapi dok, yang sel adaptif itu yang kayak sel T, sel B. Oke. Kemarin kuliahnya Dokter Rahmawati kan sudah sangat jelas bahwa pembagian sistem imun itu ada imun spesifik dan ada non spesifik. Ketika kita berbicara non spesifik, kita akan banyak berbicara mengenai proses innate ataupun pertahanan awal yang kemudian kalau kita berbicara non yang spesifik, kita akan banyak berbicara mengenai adaptif immunity, yang dimana itu akan dibagi berdasarkan dua imunitas humoral dan Nurul Hidayah. Ini tuh Nurul Hidayah mau sekarang menjawab. Nurul Hidayah Ahmad Kasim. Apa dek? Apa dok? Seluler dok. Seluler. Oke. Jadi Noval enggak tidur juga Noval. Masih Noval ini masih segar. Jadi kenapa gundul-gundul semua? Ini maba ya? HBI dok. Tendi dulu mau dulu Tendi. Lagi berdiri kuliah Tendi Wulan. Ini Tendi Wulan mahasiswa semester berapa dek? Tendi Wulan. Angkatan berapa dek? Andi Tendi Wulan. Tabe dok, angkat 2020 dok, tabe dok. Oh, duduk kok dek. Pusing nggak lihat kok jalan-jalan. Nanti jatuh kok di got. Tabe dok, iya dok, mohon maaf dok, tabe dok. Iya, dia mau ke tabe dok. Kalau nanti dikira kian. Oke, jadi ini kan materi sudah ada, kita lebih banyak diskusi saja bagaimana apa sih yang sebenarnya kenapa reseptor itu sangat penting. Jadi antigen reseptor memiliki peranan yang sangat penting dalam proses dari maturasi dari limfosit, mulai dari bentuk naifnya sampai proses kematangannya, sehingga ini yang akan banyak berbicara dalam proses bagaimana respon tubuh secara adaptif. Kemudian ada di imunitas adaptif, minta maaf nih Dek, maksudnya ini slide-nya berbahasa Inggris semua, kebanyakan bahasa Inggris karena memang kita sebagai lulusan dokter diharapkan selalu update dengan keilmuan kita, yang dimana literaturnya itu banyak bahasa Inggris, jadi harus mau tidak mau harus belajar bahasa Inggris. Terus limfosit naif ini akan mengenali antigen untuk melakukan suatu awal proses dari bagaimana memberikan respon, dan itu akan dikenali oleh sel efektor T maupun antibodi yang akan mengenali antigen untuk dia akhirnya bekerja. Jadi limfosit B maupun limfosit T itu akan bekerja kalau ada musuh, kalau ada antigen masuk. Kalau tidak ada ya enggak akan terjadi ini proses. Dan proses ini pun terjadi setelah proses dari awal, dari pertahanan tubuh yang secara fisik maupun secara imunitas innate itu tidak mampu, akhirnya dia akan beralih ke bagaimana fungsi dari limfosit B maupun limfosit T dalam proses
imun respon terhadap antigen atau benda asing atau mikroorganisme. Jadi di antigen reseptor inilah, kalau antigen reseptor itu letaknya di mana? Apakah di antigen atau di limfosit B-nya atau limfosit T-nya? Ada yang bisa jawab? Random saja atau nggak usah saya sebut namanya, Dek? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab. Tabe dok di limfosit dok, tabe. Ya, limfosit. Toh? Sama itu namanya juga yang di... Sudah berapa hari kayak ini materi? Belum ya? Belum banyak ya? Baru Dokter Rahmawati. Siapa lagi? Tabe dok, materinya dokter Rahma dengan materinya dokter Agus dok, tabe. Oke. Jadi sel B dan sel T akan mengekspresikan berbeda reseptor untuk mengenali antigen, di mana reseptor yang ada di B cell itu yang disebut adalah membran bound antibody, yang memang sudah ada dan khusus mengenali antigen yang ada. Kemudian T cell reseptor itu berada di lingkup dari limfosit. Jadi reseptor untuk limfosit B kita sebut membran bound antibody, sedangkan untuk reseptor dengan dari sel T itu kita sebut T cell reseptor atau TCR. Terus prinsipal dari fungsi dari seluruh reseptor ini untuk mendeteksi antigen atau ya memicu akhirnya ada reseptor ini bisa beraktif. Jadi secara general kalau ada antigen yang masuk itu membran antibody yang ada di B cell ini akan bereaksi untuk mengeluarkan pertahanan tubuhnya. Kalau dalam hal ini, kalau B cell akan mengeluarkan imunoglobulin yang akhirnya akan mengikat antigen, begitu juga T cell, bagaimana proses T cell akhirnya bisa mengikat antigen, itu nanti akan dijelaskan oleh dosen yang lain. Terus bagaimana T cell, TCR ataupun membran bound ini bisa mengikat, itu dia fungsinya masing-masing berbeda dan itu tergantung dari strukturnya. Jadi B cell itu bisa mengenali semua struktur makromolekuler, baik itu dalam bentuk lipid maupun protein maupun karbohidrat. Tapi untuk T cell itu hanya bisa mengenali bentuk-bentuk yang sudah dalam bentuk protein. Jadi di sini oke, jadi bagaimana di minimize ini, Dek? Jadi dari awal sudah dijelaskan bahwa membran bound antibody ini merupakan reseptor yang ada di B cell, sedangkan TCR adalah reseptor yang ada di T cell, di mana yang seperti yang saya sampaikan dari tadi bahwa B cell ini bisa mengenali semua bentuk makromolekuler. Maksudnya mengenali ini semua adalah bentuk antigen ya, karena antigen itu atau benda asing itu bisa dalam bentuk protein kah atau lipid kah atau karbohidrat strukturnya, sedangkan kalau T cell dia hanya mengenali yang sudah berupa dalam bentuk peptida atau protein, dan peptida inilah yang akan didisplay pada antigen presenting cell. Jadi
untuk B cell, dia bisa mengenali semua struktur makromolekul dari antigen, termasuk dalam bentuk dia protein kah, lipid, karbohidrat, atau asam nukleat. Intinya dia mengenalilah semua. Tapi kalau T cell, dia hanya mengenali bentuk antigen yang sudah dalam bentuk protein. Bisa saja juga dia karena B cell-nya ini tidak bekerja dengan baik, tapi ada tubuh, akhirnya dia akan mempresentasikan ke T cell, itu sudah dalam bentuk peptida. Jadi T cell hanya mengenali bentuk peptida, dan ini display atau dipresentasikan oleh antigen presenting cell ke T cell. Terus ya. Jadi ini bentuknya, kenapa saya terganggu ini anunya deh, tunggu. Memang saya menghilangkan ini mute-nya. Jadi ini secara general, ini antigen. Ini benda asing, kemudian reseptornya ini, nah juga di membran antibody. Jadi dia berada di luar, dan inilah yang disebut reseptornya. Sedangkan kalau untuk T cell, inilah TCR-nya. Kalau ini T cell-nya, inilah T cell reseptor. Reseptor inilah yang akan mengenali antigen yang dipresentasikan oleh sel yang namanya APC. Minta maaf, saya ulang ya. Jadi, kalau di sel B, dalam hal ini kita berbicara imunoglobulin, itu di sel B-nya ada di dinding luarnya, itulah imunoglobulinnya yang bersifat reseptornya yang disebut membran bond antibody. Oke. Inilah yang akan reseptor inilah, kalau ada antigen, dia akan mengikat membran bond ini yang akan mengikat. Kalau di T cell itu ada nih antigen. Nah, antigen ini akan dipresentasikan oleh sel di dalam tubuh kita yang akan mendisplaykan bahwa ini antigen loh, bahwa ini ada antigen ambil Ki TCR. Toh ambil Ki. Ini reseptor akan mengenali, oh itu di sana ada sel yang berbentuk protein atau peptida yang dipresentasikan oleh sel yang inilah APC, sel yang mempresentasikan, yang memamerkan atau yang memperkenalkan ke TCR, T cell reseptor, bahwa ini loh ada antigen di tubuh kita. Ambil Ki. Dan antigen yang dipresentasikan di sel itu sudah dalam bentuk peptida. Jadi dipresentasikan dalam bentuk peptida, kemudian yang banyak fungsi signalinnya itu, kalau sel B, kita akan banyak berbicara mengenai imunoglobulin alfa dan imunoglobulin beta. Tapi kalau untuk T cell itu akan banyak di fungsi sinyalnya itu dimediasi oleh CD3 dan ini apa ya? Epsilon atau yang kayak olo-olo Rizal. Apa ini? Apa ini istilahnya, Dek? Ini bukan gamma, epsilon ya. Bukan gamma dok, tapi
Sorry, hilangin sinyalku ya. Tes. Tapi ya dok. Yang sopan santun. Sopan sekali lagi ini Rizal. Biasanya tuh potong. Apa istilahnya nih Rizal? Yang olo-olo ini. Cerita kona Rizal. Terus Tapi dok, yeah. bukan Seta dok. Oh iya. Kami. Kan kau ahli olo-olo. Oke, Pede. Jadi yang utama di sini kami tidak mau mengajarkan bahwa secara molekuler atau apa, tapi intinya bahwa perbedaan antara kedua ini bahwa yang pertama bentuk antigen yang bisa dikenali oleh sel B itu semua bentuk molekul. Tapi kalau sel T hanya mengenali dalam bentuk peptida yang sudah dipresentasikan oleh APC. Sedangkan untuk protein yang memediasi sehingga terjadi fungsi signal ini bahwa kenali itu sana, itu adalah imunoglobulin alfa dan imunoglobulin beta untuk di sel B, sedangkan untuk di sel T itu CD3 dan ETA ya. Oh Rizal, siapa kepala gundul itu belakangmu Rizal? Muncul tuh, lari. Banyak tong uka-uka di asrama deh. Oke. Jadi ini yang kembali diperjelas lagi, yang tadi penjelasan dari gambar, molekulnya bagaimana, TCR-nya bagaimana, signal fungsinya, fungsi dari signalnya itu bisa mengenali antigen dan akhirnya dia akan melakukan proses pemusnahan antigen tersebut itu dimediasi oleh masing-masing. Kalau sel B ini imunoglobulin alfa dan beta, kalau sel T CD3 dan ETA. Jadi begini prosesnya, ini hanya diperjelas saja bahwa kalau antibodi inilah yang membrannya, membran bone antibody. Antibodi yang melengket di daerah membrannya sel B. Ada, tapi sekali lagi yang selalu saya tekankan dari awal, ini semua tidak akan mengenali kalau tidak ada antigen. Begitulah tubuh kita, bagusnya. Bahwa kalau tidak ada antigen ya udah tidak bekerja. Tapi proses pekerjaan ini akan berfungsi kalau ada antigen. Jadi saya ulang lagi, kalau di sel T inilah reseptornya yang mengenali, yang menangkap dan mengikat antigen. Begitu juga kalau di sel B, membran bond antibody inilah yang akan mengenali. Tapi secara general, jadi kita bahas satu persatu. Apa itu sebenarnya antibody? Antibody, apa pengertiannya antibody, Rizal? Atau mana yang Saidi? Saidi? Atau Rizal, siapa dari tadi uka-uka di sampingmu itu? Mahasiswa FK itu? Tapi dok, bukan dok. Tapi. Oh bukan ya, minta maaf. Saya kira mahasiswa FK. Oke, jadi antibodi merupakan molekul yang terdiri dari 4 rantai polipeptida. Termasuk ada yang 2 rantai berat, 2 rantai kecil, di mana masing-masing rantai ini memiliki ada namanya variable region. Variable region ini variabel yang khusus untuk mengenali daerah fraksi antibody antigen binding, di fraksi di mana tempat melekatnya antigen.
Kalau constant region itu tempat melekatnya di host kita. Jadi ini. Jadi antigen binding site atau antibody itu dari V region yang ada yang minta maaf. Saya kembali ke atas. Yang ini. Ini yang disebut fraksi antibody binding, antigen binding, fraksi di mana tempat melekatnya antigen. Jamku terlalu ini nice to know saja. Tidak mungkin saya tanyakan. Kami yang nanyakan yang hanya prinsipal saja. Jadi ini Anda baca saja. Jadi secara general inilah antibody yang ada di tubuh kita. Ada yang disebut membran yang memang melengket di strukturnya. Ada juga yang disebut secreted. Secreted itu adalah antibodi yang dikeluarkan di tubuh kita apabila ada benda asing atau antigen masuk. Kalau membran ini memang dia sudah ada. Ada tidak ada antigen, dia sudah terproduksi. Ada dua jenis antibodi yang sudah terproduksi di tubuh tanpa ada antigen, yaitu satu imunoglobulin M, yang satu imunoglobulin apa? Rijal. Atau ada yang lain bisa bantu Rijal? Iya dok. Ada. Ada yang lain Dek? Siva Salsabila. Iya. Antibodi apa yang sudah ada di tubuh kita tanpa dia sudah ada memang tanpa adanya antigen. Beda dengan yang secreted ya. Secreted itu artinya ada antigen, baru tubuh kita mengeluarkan imunoglobulin tersebut. Tapi kalau di membran, antibody, membran bond antibody itu ada dua jenis imunoglobulin yang sudah dihasilkan sebelum adanya antigen, yaitu imunoglobulin M dan apa deh? Ada yang bisa menjelaskan? Haris Herman. Gimana kok ini? Asrama kok. Apa? Di mana deh? Apa? G itu yang disekresi deh. Ini mungkin dari yang ada di secara online, yang hybrid offline FKIK Hall 1. Ada yang bisa jawab? Oh, Saidi nih siap sekali menjawab. Apa Saidi? Atau mau baca doa penutup majelis? Apa Saidi? Ya, saya kasih gambaran saja itu imunoglobulin M dan D. Nah, jadi ini strukturnya. Ada yang disebut membran IgM, ada yang disebut secreted. Secreted itu nanti dihasilkan kalau ada antigen. Terus ini jam kode saya tidak terlalu yang bukan menjelaskan, ini tidak terlalu penting. Jadi secara general ada beberapa antibodi yang sering kita akan banyak bahas, bukan sering. Inilah yang kelima antibodi yang banyak berperan dalam proses imunitas secara adaptif, baik itu secara humoral, dalam hal ini humoral, imunoglobulin M, D, IgG, IgE, dan IgA.
Terus ini yang tadi saya katakan. Antigen reseptor dari naif T cell itu dia ada yang disebut membran bone antibody, yang itu dalam hal ini imunoglobulin M dan imunoglobulin D. Nanti setelah ada stimulasi dari antigen, kalau muncul nih antigen, maka antigen spesifik B limfosit akan lebih berdifferensiasi menurut jenis antigennya dalam bentuk secreted antibody. Jadi saya ulang lagi, ini sel B. Di sel B ini sudah ada imunoglobulin M dan imunoglobulin D. Tapi dia sudah ada, tapi tidak bereaksi apapun karena memang dia nggak membutuhkan antigen. Tapi ketika ada antigen, sel B ini akan mengeluarkan berespon terhadap antigen tersebut dalam bentuk antibodi sekresi. Antibodi yang disekresikan ketika ada antigen. Dia tergantung antigennya, apakah nanti akan dia mengeluarkan IgM lagi, tapi dalam bentuk yang sekresi, bukan yang membran bone. Bisa juga dalam bentuk imunoglobulin yang lain, yang entah itu imunoglobulin G, E, maupun A. Jadi, jadi ini gambarannya secara general. IgA disekresikan dalam bentuk dalam monomer atau dimer. Ini IgD-nya, dia tidak ada bentuk dalam bentuk sekresi karena dia cuma dalam bentuk membran bone saja. Berbeda kalau imunoglobulin E, G, dan M itu dia bisa dalam bentuk pentamer, monomer, maupun kalau E itu monomer juga. Disinilah fungsinya masing-masing. Anda bisa baca sendiri bagaimana fungsi imunoglobulin A dalam proses imunitas mukosal. Kemudian kalau IgE itu akan banyak terhadap penyakit-penyakit alergi maupun penyakit-penyakit kecacingan. Terus imunoglobulin G akan banyak proses bagaimana dia melakukan proses opsonisasi. Itu akan dibahas besok sama Dr. Ika. Kemudian bagaimana imunoglobulin B dia mengaktifkan dalam proses komplement dan juga dia bersifat naif B cell. Jadi naif B cell itu bentuk dasar dari B cell itu hanya dua, imunoglobulin D maupun imunoglobulin M. Oke. Antibodi dapat terikat ke antigen itu secara reversible, dan juga ini tergantung dari interaksi antara hidrofobik interaksi maupun pengikatan dari gugus hidrogennya. Jadi antibodi hanya bisa mengenali sesuatu yang bisa dari antigen itu, ada bahagian dari antigen yang bisa dikenali oleh antibodi bahwa oh ini antigen, ini jahat ini. Itu yang disebut namanya epitop atau determinan. Jadi seumpama ini ada antigen ya, ini ada antibodi. Jadi tidak semua dari keseluruhan antigen ini yang bisa dikenali. Dia hanya bisa bereaksi seumpama di ujung sini, dia bereaksi begini. Oh inilah yang disebut namanya daerah epitop atau daerah determinan. Jadi hanya bagian inilah yang dikenali sama antibodi. Oh ada musuhnya Rizal ini, ada anak Ablam ini di sana mau menyerang. Jadi itulah yang dikenali, bukan secara general ini. Jadi daerah dari antigen yang bisa dikenali oleh antibodi inilah yang disebut epitop atau determinan. Oke, pahami sampai tahap ini, Dek?
Atau ada yang mau ditanyakan? Tapi ya dok. Udah aku tanya kok Rizal. Siva ada mau aku tanya. Ada yang mau ditanyakan, Siva? Nggak makan kok itu Siva. Kayak makan kok es krim. Oke. Ya, ini nangkap nih kita, Dek. Jadi beda. Jadi tergantung dari epitop masing-masing. Tidak semua antigen itu sama epitopnya. Jadi berbeda tergantung dari susunan dari protein dari antigen tersebut. Beberapa epitop itu tersembunyi di dalam molekul antigen, tapi itu semua akan terekspos sebagai hasil dari perubahan dari psikosemikal. Jadi antigen dan antibodi akan bereaksi kalau ada epitop dari antigen. Kalau tidak ada daerah epitopnya, itu namanya bukan antigen, karena antibodi tidak akan mengenali antigen tersebut. Ini diulang lagi supaya lebih jelas di matamu. Jadi IgD, imunoglobulin D dan imunoglobulin M itu merupakan naif B cell, di mana kalau ada yang saya sering ulang-ulang, nah itu di pertanyaanku deh. Jadi yang kok terlalu khawatir. Jadi ini mengulang lagi sebelumnya bahwa antibodi itu dapat mengenali atau mengikat semua bentuk antigen, termasuk yang berbentuk entah yang besar molekulnya kah maupun yang berbentuk kecil, dan di mana pengikatannya ini tergantung dari bisa secara reversible, dan juga antigen ini hanya bisa dikenali oleh antibodi kalau dia memiliki daerah epitop atau daerah determinan. Terus ada yang memang bisa dikenali secara langsung atau linear determinan atau secara bentuk, tapi ada juga yang dia epitopnya bersembunyi di dalam struktur dari antigen yang akan baru dikenali dalam bentuk perubahan dari psikosemikal, yang itu yang disebut neodeterminan. Ini secara general Anda bisa tahu bahwa ada 3 bahagian, ada yang secara langsung linear, ada yang dalam bentuk bentuknya itu yang konformasional determinan, dan ada juga neodeterminan. Neodeterminan itu epitopnya tersembunyi di antara molekul antigen, dan dia akan bisa dikenali kalau ada proses perubahan dari psikokimia. Ini yang bentuk konformasional determinan, bagaimana dia mengenali, kemudian ada yang secara langsung yang dia kenali, yang disebut linear, dan ada yang disebut neodeterminan, atau yang molekul inilah yang akhirnya mengalami proses perubahan psikosemikal dan pada akhirnya dikenali di daerah antibodi bahwa oh ini ternyata antigen. Jadi ini prosesnya dek, bagaimana proses pengenalannya. Terus ada yang disebut afinitas. Afinitas itu apa sih sebenarnya pengertiannya? Afinitas itu artinya bagaimana kekuatan antara bagaimana kekuatan dari permukaan dari antibodi
bukan kekuatan ya, kemampuan mengikat dari antibodi ini supaya dia bisa mengikat epitop dari antigen. Itu yang disebut afinitas. Bagaimana dia kekuatannya atau kekuatan dalam hal ini kemampuannya dia mengikat antigen binding surface itu kan, antigen binding surface itu ada di mana? Di antibodi toh. Jadi ini anggap ini antibodi. Nah, disinilah antibody binding, daerah antigen binding surface. Itu maksudnya adalah permukaan di mana tempat melekatnya antigen, tapi itu berada di antibody. Jadi kekuatan ini bagaimana surface atau permukaan antigen binding ini untuk mengikat epitop, ya anggap ini epitopnya yang ini dari tadi. Inilah yang disebut afinitas, kemampuan atau kekuatan dari antigen binding surface yang berada di antibodi ini untuk mengikat epitop. Itu pengertian dasarnya. Jadi ini perhitungan afinitas bagaimana kekuatannya itu bisa meningkat. Jadi afinitas itu tergantung bagaimana kemampuan dari antigen binding surface antibody ini mengikat epitop yang berada yang ada di antigen. Terus ada yang disebut avidity, ada yang disebut juga cross reaksi. Cross reaksi ada yang disebut cross reaksi. Pengertian dari cross reaksi adalah bagaimana antibodi itu bisa mengenali struktur yang sama dari antigen. Sebenarnya kan setiap tubuh ada yang spesifik. Seumpama orang cacing, orang kecacingan, dia akan memberikan respon kepada tubuh, oh ada antigen, dia akan mengeluarkan IgE. Toh? Terus di sisi lain, kalau orang alergi, itu juga akan membantu memicu sel B untuk mengeluarkan IgE. Tapi yang keluar ini imunoglobulin saya ulang atau mengerti apa yang saya maksud atau tidak sama sekali. Misal, jadi proses cross reaksi ini adalah proses di mana maka tubuh kita akan mengeluarkan respon tubuh yang pertama kali itu untuk yang ada disebut memori. Itu yang akan kita kenali sebagai imunoglobulin E-nya. Itu pertama kali. Ini belum ada alergi. Pada saat paparan kedua, IgE ini mengenali, oh saya sudah pernah membentuk ini. Oke. Tapi dan ketika dia sudah terbentuk, maksudnya karena sudah ada memorinya terhadap antigen alergen atau orang alergi terhadap debu lah misalnya, bahwa antibodi yang sudah dihasilkan di tubuh itu yang sebelumnya mengenali, oh itu sana pernah saya hasilkan, saya kenali, akhirnya saya bisa mengikat dan akhirnya itu yang akan memicu mast cell akhirnya mengeluarkan histamin dan sejenisnya yang untuk bisa gatal orang. Tapi kalau cross reaksi, ini ada antigen yang lain. Dalam hal ini anggap cacing, tapi struktur dari antigen, struktur karbohidratnya alergen, dalam hal ini debu, dengan struktur karbohidratnya dari cacing itu sama.
Makanya yang keluar ini adalah imunoglobulin yang sudah terbentuk pada saat ada debu yang pertama. Itulah yang akhirnya dia mengikat karena dia menganggap, sama ji epitopnya itu, sama ji strukturnya. Jadi itu yang disebut cross reaksi. Jadi dia berikat atau mengikat antigen di mana strukturnya hampir sama dengan antigen yang sebelumnya yang sudah dikenali. Oke? Mengerti Ki sampai tahap itu, atau saya yang mengerti, atau Anda tidak mengerti apa yang saya sampaikan? Atau terlalu complicated penjelasanku, Dek? Kenapa tidak ada suara? Halo? Tabe dok, ya dok. Halo, bicara sendiri kayaknya Rizal. Awas kok Rizal, padat topet. Mengerti kok Rizal? Atau masih kurang mengerti kok? Tabe dok, sudah mengerti dok. Tabe dok. Apa beda? Sinova. Apa beda? Apa hilang kini? Oke. Jadi avidity nanti Anda baca sendiri. Paling saya banyak berbicara afinitas dengan cross reaksi. Oke, jadi setiap dari imunoglobulin A memiliki 2 antigen binding site. Jadi kalau kan bentuk antibody itu dalam bentuk Y toh, bentuk Y. Di ujung-ujungnya ini bisa sebagai antigen binding surface, antigen daerah tempat melekatnya antigen. Jadi tergantung, jadi imunoglobulin G, D, dan E memiliki 2. Kalau imunoglobulin A memiliki 4. Kemudian kalau IgM itu memiliki 5, tergantung jadi jenisnya. Oke? Jangan ini, baca buku saja. Oke. Jadi bisa sampai tahap untuk B-cell ya, kita pindah ke T reseptor, T-cell reseptor untuk antigen, di mana TCR ini yang saya sudah jelaskan dari awal, dia hanya bisa mengenali peptida yang di-display atau diperkenalkan atau dipamerkan oleh molekul MHC, di mana membran ini terdiri dari rantai alfa dan rantai beta, yang dimana masing-masing memiliki satu region konstan maupun satu region variabel. Dari tadi apa signal fungsinya dimediasi oleh apa? CD berapa? Rizal? CD3 dan zeta dok, tabe. Zeta kah itu? Yakin kok zeta itu? Tabe iya dok. Oke. Oke. Anda saja. Jadi ini kalau struktur secara anunya begini gambarannya. Kalau yang kalau supaya lebih dimengerti, inilah komposisi bagaimana bentuk dari TCR yang ada dari ini sangat jelas bahwa ini daerah ekstraseluler, ini yang bagian mananya yang dia berada di sitoplasma. Terus di sini sangat jelas ini bagaimana afinitasnya, bagaimana adakah perubahan dari konstan regionnya, dan di mana dia tempat melengketnya antigen binding. Jadi ini yang seperti yang saya sampaikan dari tadi, tergantung antibodinya. Ada yang bisa 2, ada bisa 5, ada bisa 4. Yang inilah yang disebut dari daerah antibody, yang ini yang disebut antigen binding
site atau daerah atau surface antigen binding, tempat melengketnya antigen. Sedangkan ini sangat jelas bagaimana TCR itu bisa mengikat antigen yang sudah dipresentasikan oleh antigen sel presenting cell, sel yang mempresentasikan antigen, dan dia harus dalam bentuk peptida. Ini beda-beda lagi nanti prosesnya deh. Kalau di bagaimana CD8 dengan CD4 itu mengenai MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Kemudian bagaimana proses maturasinya, Anda nanti akan lebih banyak kita bahas bagaimana proliferasinya, bagaimana diekspresikan oleh gen antigen reseptornya, dan bagaimana limfosit itu diseleksi sehingga pada akhirnya bahwa limfosit ini yang akan berperan. Jadi entahkah itu CD8 atau CD4. Ini proses maturasinya. Ini Anda bisa baca sendiri. Saya lebih ke arah nanti mau diskusi dengan adik-adik. Bukan diskusi sih, saya mau Anda membuat summary maturasi. Jadi ini secara general bahwa nanti kita Jadi nanti ada tugasmu nanti dikumpul di Rizal bahwa ini hanya summary ya. Ini nanti Ini nanti kau baca sendiri bagaimana proses maturasinya, bagaimana proses Jadi ini nanti akan Anda bahas kelompoknya masing-masing, bagaimana proses proliferasi dari imatur selnya, bagaimana ekspresi of antigen receptor gene, dan bagaimana seleksi dari limfosit yang akan mengekspresikan bahwa ini reseptor antigen yang berguna dan bermanfaat terhadap antigen yang akan dimusnahkan. Jadi kau baca sendiri saja ini. Nah, secara kesimpulan bahwa molekul itu molekul yang bertanggung jawab dalam proses imunitas adaptif, yaitu antibodi dan TCR, yaitu reseptor yang ada khususnya di reseptor yang berfungsi untuk mengenali antigen, yaitu kalau dari sisi sel B adalah membran bone antibody, dan itu ada yang dalam bentuk membran, dalam hal ini imunoglobulin D maupun imunoglobulin M. Terus untuk di sel T, reseptornya adalah yang disebut T-cell reseptor, di mana untuk antibodi ini dapat diproduksi jika diaktifkan kini membran reseptornya yang ada dengan adanya antigen. Jadi tergantung apakah itu akan sekresinya dalam berfungsi dalam proses P-efektor, apakah dia menetralisasi fungsi dari menetralisasi toksin yang dihasilkan oleh mikroba, atau fungsi dari dia mengeliminasi. Jadi minta maaf ya, antibodi itu saya mengingatkan bahwa fungsi utamanya dia hanya netralisasi atau mengeliminate antigen. Fungsi yang lainnya itu hanya sebagai mediator. Misalnya mediator dalam proses opsonisasi, mediator dalam proses ADCC yang antibody dependent antigen cell. Kemudian ada yang dalam proses mediasi mengaktifkan komplement. Jadi fungsi utama dari antibody itu hanya satu, yaitu bagaimana dia bisa menetralisasi mikroba atau mikrobial toksin dan pada akhirnya dia mematikannya. Kemudian
TCR merupakan reseptor membran, tapi dia tidak disekresikan, tidak dihasilkan. Terus ini perbedaannya bahwa antibodi memiliki 2 rantai berat dan 2 rantai ringan, yang pada akhirnya dia akan membentuk daerah V region yang disebut ini, yang ini daerah variabel region. Ada yang kakinya itu yang di bawah, itu yang disebut daerah konstan atau C region, yang membentuk struktur dari antibodi itu supaya bisa stabil. Sedangkan TCR berisi dari rantai alfa dan rantai beta, di mana masing-masing rantai ini berisi 1 rantai variabel dan 1 rantai region. Di mana kedua rantai ini akan berperan dalam proses mengenali antigen yang sudah dipresentasikan oleh APC. Oke, tugasnya kalian sekarang adalah membuat summary terhadap bagaimana proses sel T dalam mengenali, bukan sel T, TCR dalam proses pengenalan terhadap antigen yang ada yang dipresentasikan oleh APC. Sudah sangat jelas, Rizal, tugasmu? Tapi dok bisa diulang sekali lagi dok. Tapi Aduh, agak toge-toge juga ini nih, Siva, teman. Jadi mohon, kita ada berapa orang jumlah tadi? ya dok di 171 untuk semuanya dok, keseluruhan. Kalau Zoom ini 76 memang. Tapi dok ini Oh, untuk karena kelas di kuliah di. tapi ya dok. Oh iya, sampai saya lapor sama Dokter Bram. Masih lapor deh, bilang Rizal nggak hadir dok. Nanti kalau lapor, biar aku marahin. Oke. Pangeran, apa tugasmu tadi? Pangeran Furkan. Banyak ini dari Arab Saudi mana kok? Pangeran. Tapi dok, ya dok. Tugasmu apa, Pangeran? Kenapa itu kalian semua toh kepalamu di setengah dilihat? Lagi mengunyah kok semua belum di bawah. Kalau Novel gak jelas selesai. Oh Farhan, kenapa kepalamu jadi kelihatan? Panut kok ini kepala gundul semua ini. Kenapa kok gundul? Masih ospek kok. Astaga, hari gini masih di ospek. Gaul banget sih. Gondrong dong. Ananta, besok perkuliahan rambutmu harus panjang, Ananta. Nggak mau kak tahu, oke. Bisa Ananta? Ananta. Dok, nggak bisa dok. Kenapa? Bisa nih, tapi kepake wig toh. Mbak panjang nih. Astaga, nggak bisa berkreasi nih mahasiswa. Apa tugasku dari tadi Ananta? Saya sampaikan. Apa tugasnya Ananta? Ya Ananta kok orang Cina ya? Itu Ananta tuh kepalanya dikasih lihat ke. Mana mukamu semua Ananta? Naik lagi. Dok, Apa tugasnya Ananta, Dek? proses TCR dalam proses pengenalan terhadap antigen yang dipresentasikan oleh APC dok. Oke. Nah, jelaskan kau itu yang tadi yang proliferasi, jelaskan kau yang bagaimana sekresinya, toh? Terus bagaimana proses dari yang ada di tadi yang slide itu yang terakhir, toh? Oke.
Jadi jelaskan Ki secara general ini bagaimana proses maturasinya, nah? Bagaimana proliferasi, ekspresinya, dan bagaimana akhirnya limfosit itu mengekspresikan bahwa oh ini reseptornya yang dia hasilkan. Oke? Ada pertanyaan lagi, Dek? Kok ada 170 toh? Cukup berapa kelompok kok ini? Waktu tutorial kok sudah dibagi, Dek? Tabe dok, sudah dok, tabe. Sudah nih dibagi, Rizal. Ada berapa kelompok kok, Dek? Ada 14 kelompok dok, tabe. 12 kelompok. Oh, begini saja ya. Nah, mungkin summary-nya terlalu berat kalau masing-masing. Jadi maksudnya terlalu berat kalau untuk satu materi. Jadi kelompok ganjil menjelaskan bagaimana proses antibodi ini B-cell. Kemudian kalau kelompok genap itu bagaimana proses apa ini? Yang TCR sel T, nah. Oke. Cukup dan sajikan di setiap kelompok siapa-siapa namanya, nah. Nanti saya mau tanya adik-adik mau kumpul kapan? Misal kaunya mau kumpul kapan? Nur Nadila, kira-kira mau dikumpul kapan Nur Nadila? Tabe dok, Oke. kalau bisa Sabtu dok atau Jumat juga boleh dok, tabe. Oh iya, silahkan Mipade. Nah, tapi mohon itu materimu share juga ke teman-teman, nah, karena dari situ nanti kita belajar Mbak ya sama-sama lagi. Oke? Tabe ya dok. Oke, terima kasih Nur Nadila Sari. Apa nih baca Nur Nadila? Apa Nur Nadila? Baca. Iya, Tapi dok lagi nulis dok tadi dok. tulis ya. Tahu rajin. Oke, Pak terima kasih nah atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Andreas Yubilium. Kok dari mana ini Andreas? Tabe dok dari Maumere dok. Oh, Maumere. Oke. Oke. Samko Haris Herman dari Maumere juga. Haris Herman dari Maumere juga, Dek. Dari mana, Ki? Kecilnya suaramu, Haris. Masih lama buka. Oh, dari Makassar. Oke, Pak Dek. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau tersinggung. Mohon maaf. Nah, nanti kita ketemu besok lagi. Ada materi mengenai apa materi Kurisal besok? Lagi ya? Bisa pergi ke masjid. Tabe dok, jam 10 besok dok. Tentang respon imun dok, tabe. Respon imam? Banyak itu respon imam Rizal. Nusesa kanjo? Apa? Perjelas kok secara spesifik. Tabe dok, respon imun yang dimediasi sel dok, tabe. Itu kan saya. Bukan saya imunitas seluler ya. Tabe dok, kalau di jadwal itu dok, tabe. Oh iya. Nanti saya tanya pada pengelolanya. Oke, terima kasih banyak. Sukses Ki, selalu sehat, jaga puasanya, jaga hati, jaga mata Rizal. Tahu gimana ini doa Rizal. Oke. Tidak ada doa menutup majelis. Silahkan kok Rizal tutup Ki. Apa beda doanya menutup majelis Rizal? Apa yang bisa pimpin doa? Oh Saidi, Ustaz Saidi. Silakan.
Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Halo, saya tidak aku dengar. Oke. Oke, makasih ya. Assalamualaikum Ustaz. Makasih Ustaz.